Shalom Midi, welcome to NGC Online Service. Aku excited banget nih buat ibadah hari ini. Kalau kalian gimana? Kalau kalian excited juga, yuk ajak teman-teman semuanya buat kita bareng-bareng menyaksikan NGC Online Service. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau siapin hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa, dan atas waktu yang masih bisa kami rasakan walaupun kami menjalani ibadah ini Bapa secara online, tapi kami percaya Bapa hadirat-Mu hadir dan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, enjoy the service. Tiba saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Dagang hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, menyanyi oh 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 oh. Tercipta kuasa-Mu, nyalakan apimu, menyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dagang hujan mujizat terjadi. Masih mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, menyanyi oh 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 oh. Tercipta kuasa-Mu, nyalakan apimu, menyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sing it. Oh 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 oh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Dagang hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, menyanyi oh 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 oh.
kasih bahwa Engkau setia Tuhan. Tak pernah kami ditinggalkan sendiri. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, Engkau tetap setia. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you for your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A triple day, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A triple day, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains shake, even when the storms come out, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and name. You're the one who fights my best. Even in the darkest night, you never let me go. Come on, church, sing it. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A triple day, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains shake,
pujian penyembahan yang sangat memberkati banget ya guys. Dan walaupun kita memuji dan menyembah hanya melalui online, tapi biarlah kita tetap excited untuk memuji dan menyembah nama Tuhan ya guys. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak anak-anak New Generation nih, yaitu Om Yohanes Sendang. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, biarlah kita menyiapkan hati kita agar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk hambanya, dipersilahkan. Selamat malam teman-teman NGC, kembali lagi kita bertemu di ibadah online NGC. Tetap semangat, tetap berdoa. Saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan baik, sukacita, apalagi sekarang vaksin sudah mulai disebarkan, walaupun kita tunggu nanti bulan Mei kalau tidak salah, Maret atau Mei, tapi puji Tuhan, dan biarlah kita tetap berdoa supaya vaksin itu bekerja sesuai yang diharapkan ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih dulu terhadap para imam musik, WL Singer yang sudah memuji menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini, sore malam hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun secara daring, online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tetap Engkau nyatakan Tuhan. Ketika kami menaikkan puji-pujian Tuhan dengan segenap hati kami, dimanapun kami berada, maka Engkau akan turunkan kuasa-Mu, Engkau turunkan urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, dan sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami semua, Engkau sendiri yang berbicara atas kami semua. Berikan kami hati, telinga seorang murid supaya kami bisa mendengar apa yang Kau katakan, apa yang Kau maksud di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi biarlah Engkau sendiri yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata atas jemaat-Mu, Engkau sendiri yang berkata atas setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar tentang firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, hari ini tanggal 16 Januari kita akan berbicara tentang martabat. Apa isu si martabat? Martabat adalah harga diri kita. Kita sebagai manusia tentu punya harga diri kan. Kalau kita lagi punya masalah, wah ini menyinggung harga diri saya. Waduh, harga diri diumbar-umbar ya. Harga diri diobral-obral ya. Tapi kita akan berbicara tentang martabat kita sebagai anak-anak Allah. Martabat kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang martabat, ketika berbicara tentang harga diri sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, orang Kristen kan kita anak Allah. Ya, ketika kita sudah mengakui Tuhan Yesus, ketika kita sudah ditebus oleh darahnya, kita menjadi anak Allah. Ya. Lalu martabat yang bagaimana yang kita miliki sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Berarti apa? Berarti tidak ada perbedaan sama sekali. Berarti semua diciptakan sama. Berarti semua diciptakan rata. Tetapi kadang-kadang yang membedakan adalah diri kita sendiri. Orang itu sendiri. Oknum itu sendiri yang menganggap diri lebih dari orang lain. Oknum itu sendiri yang menganggap beda dari orang lain. Makanya muncul yang namanya kasta. Kasta itu tingkatan di dalam strata kehidupan. Walaupun Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, tapi tingkah laku manusia itu sendiri yang menyekat-nyekat. Ternyata ya, tingkah laku manusia itu sendiri yang menyekat-nyekat, merasa diri paling, ya, merasa diri lebih dari orang lain. Biasanya itu disangkut pautkan dengan tingkat pendidikan, tingkat sosial, ya kan, kekayaan, harta, posisi,
jabatan, yang akhirnya menganggap diri itu lebih daripada orang lain. Yang menganggap diri lebih pandai dari orang lain, sehingga tidak menganggap orang lain itu sama dengan kita. Tidak menganggap orang lain itu sederajat dengan kita. Tidak menganggap orang lain itu selevel dengan kita. Ya, itu yang membedakan martabat. Sebenarnya Allah sendiri kan sudah menciptakan kita segambar dan serupa, yang artinya tidak ada perbedaan. Yang artinya tidak ada perbandingan di antara kita. Karena Allah hanya satu. Jadi nggak mungkin segambar dan serupa dengan Allah tapi beda. Yang artinya bukan wajah atau bukan bentuk secara fisik, tapi mempunyai sifat yang sama, mempunyai karakter yang sama sebenarnya di hadapan Allah. Karena itulah yang merusak dari gambar dan rupa Allah itu adalah manusia itu sendiri kadang-kadang. Jadi merasa diri, yang tadi saya sampaikan bahwa merasa diri lebih daripada orang lain, itu yang merusak. Ya. Lalu bagaimana martabat kita sebagai orang percaya, orang tebusan Allah? Ya, kita tahu kita sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa sebenarnya. Pada awalnya kita adalah orang berdosa. Tapi Allah mengorbankan anaknya yang tunggal dengan mati, disiksa, dipermalukan di hadapan orang banyak hanya untuk menebus kita, hanya untuk melayakkan kita. Hanya untuk melayakkan kita supaya kita bisa menjadi orang tebusan Allah. Sehingga kita itu menjadi orang tebusan Allah. Sehingga kita itu lebih dekat dengan Allah dengan cara ditebus dengan darah Kristus. Ya. Jadi sebenarnya lah, yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita itu diciptakan sama. Dan yang kedua, kita ini sama sebagai orang berdosa. Dan kita ini sama sebagai orang tebusan. Jadi nggak ada orang yang nggak ditebus oleh Allah kalau menjadi orang percaya, kecuali orang di luar Kristus. Ya, tapi ketika kita mengakui, kita masuk dalam satu tubuh Kristus, kita percaya pada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, karena kita adalah orang tebusan. Ya, orang tebusan. Yang namanya orang tebusan itu adalah seperti budak ditebus. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan sebenarnya. Jadi tidak ada yang bisa kita menganggap bahwa saya lebih dari orang lain. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita. Karena keberadaan kita saat ini adalah hasil dari tebusan Allah. Hasil dari karya Allah. Bukan hasil dari kita. Ya. Kasih karunia Allah terhadap kita. Ya. Jadi ketika ada orang lain yang menganggap diri paling suci, ketika orang lain menganggap diri paling benar, ketika ada orang lain yang menganggap diri paling lebih daripada orang lain, lebih pandai, lebih kaya, lebih apapun juga. Coba kita buka di Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat teman-teman semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika kita mempunyai martabat yang sehat di hadapan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang dikatakan di Filipi 2 ayat yang ketiga tadi, menganggap diri orang lain, menganggap orang lain itu tidak lebih rendah dari kita. Atau kita, pribadi kita lebih utama daripada orang lain. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang arogan, tidak menjadi orang yang congkak, tidak menjadi orang yang menganggap diri yang lebih lah, sombong, congkak, dan lain sebagainya. Sehingga harga diri kita dihitung dari strata kita. Nah, itu salah di hadapan Tuhan. Tapi di dalam Filipi dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Jadi menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak menganggap diri kita lebih daripada orang lain, ya. Harga diri orang percaya akan terangkat ketika kita bisa menjaga kemahabesaran Allah yang telah menebus kita. Tadi saya katakan bahwa kita ini umat tebusan Allah. Jadi kita ini tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Karena kita sama. Kita adalah umat tebusan. Saya ditebus, Anda semua ditebus melalui darah yang sama, darah Kristus. Ya. Jadi harga diri orang percaya akan terangkat ketika kita bisa menjaga kemahabesaran Allah itu. Kita tahu Allah maha besar sehingga Allah mampu dan sanggup untuk menebus dosa kita. Kita akan bisa memiliki martabat dan harga diri yang sehat dan benar dan menyadari bahwa Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Ketika kita sadar tidak ada satu orang pun di dunia ini yang layak kita tinggikan, yang layak kita kita junjung, kita hormati yang lebih daripada Allah. Kalau kita sadar itu, kalau kita sadar bahwa hanya Allah yang layak kita tinggikan, kita puji, kita sembah, maka kita akan mempunyai martabat yang sehat di mata Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita sudah sadar bahwa itu semua tidak ada yang lebih daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih bisa ditinggikan daripada Allah, tidak ada yang melebihi Allah, maka kita pun akan sadar bahwa kita itu tidak akan mampu bisa melebihi Allah, sehingga kita tidak akan bisa sombong di hadapan manusia. Karena kita sama bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Ya, jadi martabat kita benar di hadapan Allah. Kita bisa menjaga martabat bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita menjaga martabat kita, harga diri kita di mata orang lain bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Dan kita patut berbangga ketika kita mengakui bahwa saya umat tebusan Allah. Kita perlu berbangga diri, kita perlu berbahagia ketika kita mengakui di hadapan orang lain bahwa saya adalah umat tebusan Allah. Itu saja yang perlu kita banggakan, bahwa saya sudah ditebus oleh Allah dan saya menjadi milik Allah. Itu yang perlu kita banggakan, itu yang patut kita banggakan, bukan kedudukan kita, bukan strata kita, bukan kekayaan kita yang perlu kita banggakan. Tapi kita perlu berbangga, sekali lagi, kita perlu berbangga ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Itulah martabat kita, itu adalah harga diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang tebusan Allah, sebagai umat pilihan Allah. Ya, apa yang mesti kita lakukan supaya Allah tetap memandang kita? Allah sudah menebus dan Allah tetap memandang kita. Ya, hanya satu cara, yaitu melakukan kehendak Allah. Nggak ada jalan lain supaya Allah tetap memandang kita di hadapan. Kita melakukan kehendak Allah. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Melakukan kehendak Allah atas hidup kita tentunya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukan karena itu adalah kehendak Allah untuk kita lakukan. Tentunya apa? Kita nggak akan bisa mampu untuk kita melakukan kehendak Allah. Kita hanya bisa mampu melakukan kehendak Allah ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya martabat kita bisa banggakan bahwa kita umat tebusan Allah. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita butuh Roh Kudus supaya kita mampu melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, Efesus 1 ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian
kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Segenap janji Allah, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Janji Allah yang sudah menebus kita untuk kita menjadi milik Allah, ya, untuk memuji kemuliaan kita, memuji kemuliaannya, kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kebanggaan kita harusnya, itu adalah salah satu kebanggaan kita, itu adalah harga diri kita, itu adalah martabat kita sebagai anak-anak Allah. Supaya kita tetap mengagungkan nama Allah, supaya orang lain yang melihat kita, ada Allah dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Itu adalah martabat kita, itu adalah harga diri kita. Jangan sampai harga diri kita yang itu rusak di hadapan Tuhan, sehingga orang lain melihat hanya negatif kita, sehingga orang lain akan melihat, oh ini tuh orang Kristen, oh ini tuh umat tebusan Allah, seperti ini nggak bisa dibanggakan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Tingkah laku kita, tutur kata kita, ya kan, cara berbicara kita tidak menggambarkan bahwa kita anak-anak tebusan Allah, maka harga diri kita, martabat kita akan hilang di mata Tuhan. Tapi biarlah kita belajar dengan Roh Kudus, dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus atas hidup kita, sehingga kita bisa terus memuliakan Tuhan. Itu adalah martabat dan harga diri kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan, sebagai orang pilihan Allah, sebagai anak-anak tebusan Allah, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu. Jadi Roh Kudus yang akan memampukan kita nantinya, bukan kita. Kita sendiri nggak mampu. Kalau kita sendiri berjalan dengan kemampuan kita, dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang kita miliki, tanpa Roh Kudus menuntun kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan, menjaga harga diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak tebusan Allah. Ya, jadi mari kita, teman-teman semua di New Generation Community, kita semua punya harga diri. Harga diri kita di hadapan manusia atau harga diri kita di hadapan Allah. Dan yang lebih penting adalah kita harus menjaga, sama seperti kita menjaga harga diri kita di hadapan manusia. Orang kan banyak tersinggung kalau harga diri kita, wah saya sudah terlukai, harga diri saya sudah dilukain. Ya. Tapi mari kita tetap tunjukkan bahwa kita punya harga diri, martabat sebagai anak-anak terang, martabat sebagai anak-anak Allah, dan mulai kita menjalin hubungan lebih erat lagi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya martabat kita sebagai anak-anak terang tetap terjaga dan harmonis di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melihat kita betul-betul melakukan kehendak Allah, tentunya dengan bantuan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tapi biarlah kita sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman semua belajar, bahwa kita harus menjaga martabat kita sebagai anak-anak terang, supaya kita tetap menjaga martabat dan harga diri kita sebagai anak-anak tebusan Allah, supaya kemuliaan Allah semakin dinyatakan dalam hidup kita dan kita bisa menjadi saksinya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga martabat kami, harga diri kami sebagai anak-anak tebusan Allah. Dan terus Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, orang lain bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, dan kami bisa menjadi saksi-Mu apapun dan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Terlebih lagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang belum pulih Tuhan, kami percaya terus Engkau akan menuntun, Engkau akan turunkan Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan New Generation Community dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang menjadi planning, rencananya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin NGC Tuhan atas kami semua. Dan kami percaya Tuhan, biarlah NGC bisa menjadi dampak, wadah untuk anak-anak muda interdenominasi Tuhan. Bisa mempersatukan semua denominasi yang ada, terutama di kalangan anak-anak muda Tuhan. Dan biarlah Engkau berkarya Tuhan atas kami semua Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua Tuhan. Kami berdoa buat para leadernya semua Tuhan, baik leader departemen ataupun leader komsel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah mereka Tuhan, Kau berikan kesatuan hati supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah NGC berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua leader yang ada Tuhan. Cukupi kebutuhan mereka Tuhan, Kau urapi mereka, Kau berkati mereka, apapun yang menjadi beban doa mereka Tuhan, Engkau mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak NGC ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan mereka dan Engkau mencukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap pergumulan mereka dan Engkau mendengarkan setiap doa mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan NGC dan anak-anak NGC dalam tangan-Mu Tuhan, dan semua yang terlibat di dalam NGC dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui NGC nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Engkau punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Kami mengucap syukur karena vaksin sudah ada Tuhan. Dan kami percaya terus Engkau akan mengkuduskan vaksin tersebut Tuhan, sehingga bisa bekerja sesuai dengan yang kami butuhkan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami Tuhan. Kau akan pulihkan, Kau akan bangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Tidak ada satu pulau pun yang terlewat oleh kasih karunia dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat pemimpin bangsa kami. Kami percaya Engkau akan memberkati, Engkau akan berikan hikmat-Mu sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih, sinergikan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah untuk bisa menangani COVID-19 dan resesi ekonomi ini Tuhan. Buat lembaga-lembaga yang ada, TNI, Polri juga Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selanjutnya Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang kami akan berpisah Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dari setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup sehat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Firman Tuhan yang sangat memberkati ya guys, dan biarlah kita tetap menjaga martabat dan harga diri kita sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh darah Kristus. Thank you buat Om Yohanes yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhannya. Nah, buat kalian yang merasa terberkati oleh firman Tuhan ini, boleh share ke teman-teman yang lainnya agar kita sama-sama diberkati ya. Oke, sekian ibadah online untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Happy Saturday and God bless you.